berisi storytelling, edukasi, dan dialog ala podcast, tetap dokter. Rahayu, aman untuk publik. Judul, Fakta Ilmiah Tentang Wanita dalam Hubungan. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di podcast bersama saya, Dr. Rahayu. Senang sekali bisa menemani waktu kalian hari ini. Terima kasih sudah menyediakan ruang di telinga dan hati kalian untuk belajar bersama saya. Episode kali ini akan membawa kalian menyelami fakta ilmiah tentang tubuh dan perasaan wanita dalam konteks hubungan yang sehat dengan gaya storytelling agar lebih mudah dipahami. Kita akan mulai dengan memahami bahwa banyak wanita dewasa merasa asing dengan tubuh mereka sendiri. Sejak kecil, mereka jarang diajarkan bagaimana tubuh bekerja, bagaimana emosi memengaruhi fisik, dan bagaimana menghargai diri sendiri. Ini membuat banyak wanita merasa bingung dengan reaksi tubuhnya sendiri, terutama saat mereka berada dalam hubungan intim yang sehat dan aman. Tubuh wanita memiliki mekanisme biologis yang kompleks. Saat pikiran merasa terancam atau stres, tubuh otomatis masuk ke mode bertahan. Hal ini bukan tanda kelemahan, melainkan sistem perlindungan alami. Sebaliknya, ketika wanita merasa dicintai, diterima, dan tidak dihakimi, tubuh akan lebih rileks dan responsif. Ini penting untuk dipahami, karena hubungan yang sehat selalu dimulai dari rasa aman. Saya ingin berbagi cerita seorang pasien, sebut saja namanya Mira. Mira datang ke klinik dengan keluhan bukan soal fisik, tapi rasa takut dan tidak percaya diri. Ia merasa tubuhnya tidak bekerja normal dalam interaksi dekat dengan pasangannya. Setelah dibahas lebih dalam, ternyata masalah utamanya bukan di tubuh, tapi kelelahan emosional karena merasa tidak pernah didengar dan dihargai. Kisah Mira mengajarkan kita satu hal, banyak wanita yang memaksakan diri terlihat baik-baik saja, padahal batinnya penuh tekanan. Saat kondisi ini terjadi, hormon stres seperti kortisol meningkat, yang berdampak langsung pada fungsi tubuh, termasuk hormon yang berperan dalam kenyamanan dan rileks. Fakta menarik lainnya adalah wanita membutuhkan waktu untuk hadir secara mental. Tidak bisa dipaksa. Saat mereka ditekan atau diburu, tubuh cenderung menolak secara alami. Ini bukan karena tidak mencintai pasangannya, tapi karena tubuh sedang melindungi diri. Sentuhan yang tulus dan penuh empati memiliki pengaruh yang besar pada sistem saraf wanita. Pelukan, genggaman tangan, atau sentuhan sederhana yang hangat bisa meningkatkan hormon oksitosin, hormon kedekatan dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa keintiman bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Seiring waktu, tubuh wanita mengalami perubahan. Setelah melahirkan, menyusui, atau menghadapi stres hidup, tubuh dan jiwa mereka berkembang. Banyak wanita merasa asing dengan diri sendiri, dan membandingkan diri dengan standar tidak realistis membuat mereka merasa kurang. Padahal tubuh manusia memang dirancang untuk berubah, dan itu adalah hal yang normal. Sekarang saya ingin menyapa kalian semua yang masih mendengarkan. Terima kasih sudah bersama saya, Dr. Rahayu. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe podcast ini agar lebih banyak orang mendapatkan edukasi yang benar dan manusiawi. Saya ingin menceritakan kisah lain, seorang pasien bernama Lestari. Ia datang dengan keluhan bahwa tubuhnya tidak merespons sebagaimana mestinya. Setelah kami telusuri, ternyata Lestari mengalami tekanan emosional kronis akibat tuntutan pekerjaan, keluarga, dan hubungan. Ia tidak pernah punya waktu untuk dirinya sendiri. Tubuhnya bereaksi dengan menahan rasa nyaman, dan ini membuatnya merasa bersalah. Kasus Lestari mengajarkan kita bahwa keintiman yang sehat bukan soal performa, melainkan soal rasa aman. Rasa aman ini dibangun dari percakapan sederhana, perhatian, dan kehadiran emosional. Tubuh wanita sangat peka terhadap ketulusan dan tekanan. Ia bisa merasakan mana yang tulus dan mana yang dipaksakan. Kita juga perlu memahami siklus hormonal wanita yang unik. Ada hari-hari ketika energi tinggi, dan ada hari-hari ketika membutuhkan lebih banyak ruang untuk istirahat. Hal ini normal, dan bukan kelemahan.
Banyak wanita merasa bersalah saat tubuh mereka tidak selalu siap. Padahal yang perlu adalah pengertian dan dukungan, bukan tuntutan. Sementara itu, banyak luka masa lalu tersimpan di dalam tubuh dan sistem saraf wanita. Bisa berupa kata-kata yang merendahkan, pengalaman tidak menyenangkan, atau perasaan tidak dihargai. Luka-luka ini sering muncul dalam bentuk ketegangan, sakit kepala, atau gangguan tidur. Tapi kabar baiknya adalah tubuh juga bisa belajar merasa aman kembali. Proses ini dimulai dari hal paling sederhana, mendengarkan dan menghargai diri sendiri. Saya ingin menekankan hal penting, penyembuhan sejati dimulai dari keberanian untuk jujur. Mengatakan, aku lelah, atau aku butuh waktu sendiri, bukan tanda kelemahan, tapi langkah besar menuju keseimbangan. Tubuh wanita bukanlah benda mati. Ia hidup, ia merasa, dan ia mengingat. Setiap pengalaman meninggalkan jejak, tapi tubuh juga mampu belajar rileks jika lingkungan dan hubungan mendukung. Banyak wanita tumbuh dengan pesan bahwa mereka harus selalu mengalah dan menyesuaikan diri. Akibatnya, tubuh dan pikiran mereka terkadang merasa hilang arah. Tapi dengan kesadaran, komunikasi, dan rasa aman, mereka bisa kembali menemukan diri mereka sendiri. Sekarang saya ingin berbagi beberapa tips sederhana dari perspektif medis. 1. Luangkan waktu untuk diri sendiri, meski hanya 10 menit sehari untuk menenangkan pikiran. 2. Bicara dengan pasangan atau teman terpercaya tentang perasaan yang sebenarnya. 3. Perhatikan tanda-tanda tubuh, napas dangkal, ketegangan otot, atau rasa sakit bisa menjadi sinyal untuk berhenti sejenak. 4. Sentuhan sederhana dan hangat dari pasangan bisa meningkatkan hormon oksitosin, meningkatkan rasa aman. 5. Jangan bandingkan diri dengan standar orang lain. Tubuh manusia memang berubah, itu normal dan alami. Sebelum kita menutup episode hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa hubungan yang sehat adalah tentang saling memahami, bukan menuntut. Wanita bukan robot, tubuh bukan mesin. Emosi bukan masalah yang harus disembunyikan. Semua itu bagian dari manusia. Terima kasih sudah mendengarkan episode panjang ini sampai akhir. Saya, Dr. Rahayu, berharap informasi dan cerita hari ini bisa membantu kalian memahami tubuh, perasaan, dan hubungan dengan lebih bijak. Ingatlah untuk selalu memberi diri kalian waktu, ruang, dan pengertian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga tubuh, jaga pikiran, dan jaga hubungan yang sehat.